nama saya Mila. Eh, ini adalah vlog pertama saya. Sebenarnya sudah banyak permintaan untuk bikin video tutorial dari beberapa resep yang sering saya upload di media sosial saya, baik itu di Facebook maupun di Instagram. Kali ini saya akan bikin satu cake jadul. Ini cake pertama kali saya bikin. Pertama kali saya bisa bikin cake adalah cake ini, sponge cake resep dari NCC Bu Fatmah Bahalwan ya. Kali ini kita akan bikin sponge cake marmer. Ini lumayan bestseller di dapur saya, banyak permintaan untuk kue ini. Di samping rasanya, sebenarnya rasanya sederhana, tapi entah mengapa orang-orang itu banyak yang suka kue ini. Jadi untuk pertama kali vlog ini dibikin, saya memang sengaja mau bikin sponge cake, kue pertama yang saya bisa bikin. Yuk kita langsung aja ke bahan-bahannya ya. Bahan-bahan sponge cake ini sederhana banget, cuman ada sekitar berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama pasta. Nanti pasta coklat di belakang ya, karena tinggal dikit jadi botolnya dijungkir dulu. Ini ada telur, 7 butir telur. Sebenarnya resep aslinya adalah kita menggunakan 8 butir telur. Tapi karena kita nanti menggunakan loyang tulpan yang ukuran 24, untuk 8 butir telur itu nanti tumpah ininya, adonannya. Jadi kita kurangin jadi 1 butir telur. Ini udah cukup empuk nanti hasilnya. 1 sendok makan SP, kita pakai yang super ya, biar nggak banyak-banyak penggunaannya. Ini 210 gram gula pasir, 100 gram margarin yang sudah dilelehkan, dan 225 gram tepung terigu segitiga. Saya pakai yang segitiga ya ibu-ibu, multipurpose. Ini untuk semua jenis kue bisa. Jadi mau pakai cake, kue kering, apa jenis roti-rotian, kita bisa pakai yang segitiga ini. Untuk melelehkan margarinnya, tidak perlu sampai mencair semua. Jadi ketika sudah dipanaskan, separuh dia udah leleh, kita matikan apinya, diaduk. Jadi hasilnya bisa seperti ini, tidak cair banget gitu. Ini nanti hasil kuenya bisa lebih menul-menul. Kita ke alatnya ya. Kita cuman butuh mixer tentu saja ya. Ini saya pakai Signora Grande. Ini mixer jadul. Bodinya memang nggak oke, cuman performanya bagus kalau menurut saya, cepet. Saya cuman punya pembanding mixer ini Philips sama Signora aja untuk yang kecil. Kalau yang gede ada Cuseng yang untuk ngadon roti, beda ya, beda speknya. Jadi kalau menurut saya Signora ini sudah cukup memuaskan. Loyang tulban yang udah dioles margarin dan ditabur tepung, ini tipis-tipis aja. Terus oven, nah ini oven legendaris, bisa dilihat ovennya oven tangkring, udah tua pula ya. Jadi, ya jelek gini, tapi ini banyak rezekinya, alhamdulillah. Ya udah, lanjut ya, kita bikin kuenya. Kita panasin dulu ovennya. Sama telur kita kocok lebih dahulu.
setengah mengembang gini, kita masukkan SP-nya ya. Sebenarnya nggak perlu dimatiin mixernya, cuman berisik jadi nggak dengar narasinya kalau mixernya dinyalain. Salah satu kekurangan dari mixer Signora ini adalah suaranya yang berisik, ibu-ibu. Berisik banget. Saya tadi pakai speed yang 10 ya ibu-ibu. Ini kan speednya ada 1 sampai 12. Jadi saya pakai yang 10. Ini membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 12 menit. Jadi kalau sudah seperti ini, tidak mudah jatuh lagi, itu berarti udah selesai kita mixernya. Nah, seperti ini, tidak mudah jatuh, bisa nyambul kipli kayak gini ya, nyambul petro ini kalau istilah di NCC. Dulu banget pertama kali bikin pakai mixer Philips sekitar 30 sampai 40 menit itu lama durasi mixernya. Sekarang pakai yang grande ini kita cuman butuh waktu sekitar 10 sampai 12 menit. Tapi konon teman-teman yang udah punya Mito, itu merek apa, yang tipe apa itu ya, cuman butuh waktu sekitar 7 menit katanya. Next time kalau punya rezeki kita ini ya, nambah alat tempur. Kita bisa review, bisa bandingkan mana yang lebih cepat, mana yang lebih baik. Nah, udah. Ini kita pindah ke baskom satunya. Sebenarnya bisa sih langsung ke baskom ini, cuman terlalu kecil, jadi kurang enak gitu ngaduknya. Juga jika kita membuat lebih dari satu resep, saya sarankan untuk pindah ke baskom lainnya. Jadi tidak selesai cuci. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk resep selanjutnya tanpa kontaminasi margarin. Kelihatannya yang Mito apa KitchenAid ya, yang ini bowlnya ada pegangannya, jadi handy gitu kalau mau mindah adonan. Kalau yang ini enggak ya, cuman bulat gitu aja, tapi ya udahlah, masih lebih ini daripada nggak ada sama sekali ya kan. Nah, kalau untuk kita masukin tepung ya, tepung langsung diayak ke adonan ini telur. Sebenarnya pakai tepung kemasan bisa langsung dimasukkan, karena kalau kemasan itu biasanya lebih bersih, tanpa ada kutu, tanpa ada serangga-serangga lain yang biasanya mengkontaminasi tepung yang dijual secara curah. Tapi untuk mencegah bergerindil, kita tetap memerlukan ayakan untuk menghasilkan tepung yang tidak bergerindil, sehingga ketika diaduk dia akan tercampur dengan sempurna. Insya Allah resep ini anti gagal. Insya Allah, soalnya jarang banget, hampir dari 100 bikin misalnya ya, paling 2 atau 3 gitu yang gagal. Kalau kadang-kadang human error ya, bukan resepnya, lupa masukin mentega atau apa gitu, lupa masukin. Bisa menggunakan mentega atau margarin. Kalau untuk kue-kue yang ekonomis, saya pakainya margarin, tetap pakai yang Blue Band, bukan merek lain. Kalau untuk yang premium bisa pakai mentega. Ini
margarin cairnya kita masukin semua sekaligus. Diaduk balik. Orang-orang sering tanya, apa sih Mbak aduk balik itu? Aduk balik itu sampai ke bawah. Kita mengaduk sampai dasar loyang, kita aduk lagi sampai ke atas. Untuk membuat margarin cairnya dapat teraduk rata. Seperti ini. Usahakan margarin yang di dasar loyang udah tidak ada lagi waktu ngaduknya. Tapi juga nggak usah lama-lama banget ngaduknya. Khawatirnya adonan ini jadi turun lagi gitu loh. Itu kadang-kadang yang menyebabkan kok kue saya bantet ya Mbak, nggak naik. Ya itu kadang-kadang karena ngaduknya yang kurang homogen dan ngaduknya over mixing ya. Kalau bahasa kerennya. Nah ini udah, kita ambil beberapa sendok untuk motif marmernya. Saya pakai adonan coklatnya menggunakan pasta ya ibu-ibu, bukan, bisa sih kalau mau pakai coklat bubuk gitu bisa, nggak apa-apa, tapi saya senang pakai pasta. Kita ambil sekitar 4 atau 5 sendok terserah, itu selera. Nah ini pasta, saya biasanya pasta pakai macam-macam sih ya, nggak ada merek yang fanatik gitu dipakai. Bisa ini hammer, ini udah mau habis jadi saya jungkir tadi itu, saya balik. Nah udah sampai habis banget kayak gini. Nah ini saya pakai hammer, kadang-kadang pakai Tovieko, sering juga pakai Tovieko, Maklam, Nyonya Lim, banyak merek pasta dan itu rata-rata gitu loh. Rata-rata maksudnya harganya rata-rata sama, hasilnya juga rata-rata seperti itu. Dan itu cuma masalah selera aja, mau pakai yang mana. Kan habis banget ya, harus sampai habis banget. Nah, sebenarnya pembuatan marmer cake ini banyak metode yang dipakai, masing-masing bakul kue punya resep andalan masing-masing. Kalau aku tetap pakai yang sponge cake ini. Teman-teman ada yang pakai resepnya Pak Saha. Kalau resepnya Pak Saha itu kayaknya all in, dan aku masih belum berani bikin resep yang all in, nggak tahu, nggak pede aja. Terus resep yang ini biasanya yang premium, teman-teman pakai resepnya butter cake itu premium, bahannya ini juga rasanya pound cake. Rasa pound cake kan lebih padat ya, kalau sponge ini lebih ringan gitu. Sama aja sih bahan-bahannya, cuman kalau metodenya butter cake ada 2 kali pengocokan telur. Nanti kita kapan-kapan bikin sendiri ya yang untuk butter cake ya. Nah, untuk jadiin motif terserah sih, itu feeling aja gitu loh. Kalau udah sering bikin pasti udah, oh saya mau pakai trik ini, saya mau pakai trik itu. Tiap-tiap orang beda treatment, beda peralatan, beda trik, nggak harus sama, cuman garis besarnya aja. Jadi Mbak kalau gini tipsnya gimana, kok beda? Nggak apa-apa. Kok aku gini, kok ini nggak apa-apa. Itu tergantung masing-masing. Nah kalau kita pakai 8 telur tadi, banyak ini hasilnya. Beda cuman 1 telur loh, bisa melubernya banyak banget. Jadi makanya telurnya nggak apa-apa deh.
dikurangin 1. Aku selalu sama customer juga bilang kalau yang tulban ini turunnya 7 ya. Tuh, harganya segini. Tuh, mau yang bagaimana? Tuh. Kita bisa customer milih sendiri kok nanti. Kok di ini mahal, di ini murah. Tuh, segmented nanti secara alami customer bisa menentukan mau pesen di kita apa mau di mana gitu. Yang harus diingat bikin kue itu bakalan banyak ya cucian piring kayak gitu. Jadi biar nggak bete langsung disusun jadi satu, kalau misalnya jadi nggak kelihatan banyak banget. Kita bikin motif marmernya biasa aja loh, ini ilmu jadul banget, cuma digini-giniin doang udah cakep banget jadinya. Udah tinggal masukin ke oven ya. Oven harus selalu dipanasi terlebih dahulu. Even itu mau listrik, mau tangkring, harus dipanasi. Gunakan selalu api sedang antara 115 sampai 118 kalau menggunakan oven listrik. Tapi kalau oven tangkring ya kira-kira deh setiap oven beda ya, setiap oven beda, setiap kompor juga beda ya. Kita kira-kira aja, semakin lama semakin sering kita gunakan semakin tahu tabiatnya oven ini gimana. Ini dipanggang agak lama, antara 40 sampai 50 menit gitu. Jadi kita tunggu ya. Sekarang jam 9.39, 9.40 lah ya. Jadi 40 menit dari sekarang harus sering-sering dilihat udah apa belum. Kalau apinya gede banget bisa cepet, tapi hasilnya jadi kayak kering banget gitu loh. Apinya kecil banget nanti basah, nggak set gitu atasnya. Tidak. Yaudah kita tunggu, kita ngerjain lainnya yuk. Nah, sudah 43 menit. Kita lihat ya, udah set apa belum. Pakai metode lama aja, ini tes tusuk. Nah, ditusuk kayak gini, kalau sudah nggak ada crumble-nya kayak gini berarti dia udah mateng. Sebenarnya ini selera, mau dicoklatin lagi apa udah gini doang terserah, nggak apa-apa, suka-suka ya. Nah udah kita ini permukaannya kalau udah mantul kayak gitu, ini berarti udah bisa diangkat. Nah ini dia hasilnya, marble sponge cake marmer, apa deh whatever ya, suka-sukanya aja mau disebut apa. Nah ini udah tinggal gini doang. Kalau kita ngoles loyangnya bener, nah ini diginiin aja udah ini dia udah lepas. Bentar. Tinggal dibalik. Nah kan cakep kan.
Ini spongking marmer kita ya hari ini ya. Kalau mau cakep, bikin pagi dipotong malam atau bikin malam dipotong pagi. Nah itu cakep, nggak bakalan banyak crumble-nya yang tercecer gitu, jadi gitu. Tapi kalau mau enak gini, anget-anget dipotong, aromanya beda banget, enak banget pokoknya, harum. Nah kalau mau kita lihat ya dalamnya kayak apa. Kayak gini. Tuh, masih ada uap-uapnya kayak gini. Ini harum banget. Beneran ini enak banget. Murmer tapi sedap.